Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan nama pada senyawa kompleks. Mungkin dari kalian belum tahu senyawa kompleks itu apa. Maka dari itu nanti sebelum kita membahas tata namanya, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana struktur dari senyawa kompleks dan perbedaannya dengan senyawa-senyawa kimia yang biasa. Nah, sebetulnya terbentuknya suatu senyawa kompleks adalah hasil dari salah satu sifat kimia unsur-unsur transisi. Ya, unsur transisi adalah unsur-unsur golongan B yang kebanyakan di sana diisi oleh logam-logam ya. Nah, sebagai contoh untuk tingkat oksidasi dari unsur transisi periode keempat, ini saya berikan contoh untuk periode keempat saja karena di unsur transisi periode keempat ini merupakan kelompok unsur yang ada di sekitar kita. Nah, untuk logam Sc yaitu mempunyai tingkat oksidasi +3, kemudian untuk logam Ti ada +2, +3, dan +4, untuk logam V atau vanadium itu ada +2, +3, +4, dan +5, kemudian untuk logam Cr atau kromium itu ada +2, +3, +4, +5, +6, untuk Mn itu juga ada banyak ya, ada +2 hingga +7, untuk Fe itu ada +2 hingga +6, Co ada +2 hingga +4, untuk Ni dari +1 sampai dengan +3, Cu juga dari +1 sampai +3, dan Zn pilihan oksidasinya adalah +2. Nah, yang kita dapat simpulkan dari tabel ini apa? Bahwa ternyata untuk unsur-unsur transisi, ya untuk unsur-unsur golongan B itu mempunyai tingkat oksidasi lebih dari 1. Berbeda dengan unsur-unsur logam pada golongan A seperti Na, Mg, Ca, Al itu tingkat oksidasinya hanya satu jenis. Nah, untuk unsur-unsur golongan B atau unsur golongan transisi itu tingkat oksidasinya lebih dari 1, sehingga mereka bisa membentuk berbagai jenis senyawa. Salah satunya dia juga bisa membentuk ion kompleks. Nah, ion kompleks itu apa? Jadi yang namanya ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal ya. Kation tunggal ini biasanya dari ion logam golongan transisi yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral ya. Kalau ion biasa itu kan hanya satu satu dari satu atom gitu ya. Misalnya ada ion Fe gitu ya. Ada ion Fe kan berarti ada ion Fe2+ sama ion Fe3+. Nah, ini yang umum gitu kan. Nah, ini ion biasa. Na+ atau Mg2+ ini juga ion biasa. Kalau ion kompleks dia kation, kemudian dia berikatan dengan beberapa anion atau molekul netral. Tapi itu semua dalam bentuk ion, maka disebut sebagai ion kompleks begitu. Nah, ion kompleks ini terdiri dari ion pusat dan ligan-ligan. Ligan-ligan ini dapat berupa ion atau juga dapat berupa molekul. Sebagai contoh ini ada ion kompleks FeCN6 kali 4- ya. Perhatikan di sini ini kan Fe biasanya dia kation ya. Ini kation Fe ini mengikat anion Cn. Tapi ikatan ini dia juga masih dalam bentuk ion, maka dia disebut sebagai ion kompleks begitu. Nah, untuk ion kompleks FeCN6 kali 4- ini terdiri dari ion pusat Fe2+ ya. Ion pusatnya Fe2+ dan ligan Cn-. Nah, di sini ada 6 ligan, begitu. Nah, ligan yang terikat pada ion pusat itu membentuk ikatan kovalen koordinasi. Artinya dia menyumbangkan pasangan elektron bebasnya gitu ya. Sehingga dipastikan molekul atau ion yang bisa menjadi ligan adalah molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas untuk dia bisa berikatan kovalen koordinasi seperti itu. Lalu jenis ligan itu ada 3 jenis, ada ligan unidentat atau ada yang menyebutkan sebagai ligan monodentat. Itu ligan yang hanya menyumbangkan satu pasang elektron bebas. Kemudian ada ligan bidentat, yaitu ligan yang menyumbangkan 2 pasang elektron bebas. Dan yang ketiga ada ligan polidentat ya. Polidentat ya. Ini saya tulis. Ini adalah polidentat. Ligannya menyumbangkan lebih dari 2 pasang elektron bebas gitu.
Sebagai contoh-contoh ligan-ligan monodentat, bidentat, dan poidentat ini saya berikan. Di sini ada monodentat yaitu ada 2O, ada NH3, ada F-min, Cl-min, OH-min, Cn-min, S2O3, 2-min. Dan masih banyak yang lain tentunya. Nah, ini adalah beberapa contoh ligan monodentat yang sering keluar atau yang sering membentuk ion kompleks begitu. Nah, perhatikan di sini ya bahwa pada keterangan sebelumnya ligan-ligan itu dapat berupa ion atau molekul. Nah, H2O dan H3 ini merupakan ligan ya dalam bentuk molekul ya. Ligannya dalam bentuk molekul H2O dan NH3. Nah, setelah F-min, Cl-min, OH-min, Cn-min, S2O3, 2-min itu adalah contoh ligan dalam bentuk ion gitu. Nah, untuk ligan bidentat contohnya ada NH2, CH2, CH2, NH2 atau namanya adalah etilen diamin. Ini adalah bidentat. Kenapa dia menyumbangkan dua pasang elektron bebas di mana di sini dan di sini gitu ya. Sehingga masih ada pasang elektron bebas dari N-nya. Nah, dia menyumbangkan dua pasang elektron bebas, maka dia jenisnya adalah bidentat. Kemudian juga ada dimetil glikosim ya, CH3C, lengkap 2 NOH, kemudian C di sini berkaitan dengan C lagi, CH3, kemudian ada yang terangkap C dengan N, kemudian N-nya mengikat OH. Namanya dimetil glikosim, ini juga bidentat. Kemudian ada contoh ligan poidentat yaitu ada etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Ini adalah struktur dari ion kompleks ya. Tadi contoh ada FeCN6 kali 4-min. Nah, ini dia berarti ada ion pusat Fe2+ dan ligan Cn sebanyak 6 begitu. Muatan ion kompleks ini adalah 4-min ya. Namanya muatan ion kompleks. Statusnya itu sama seperti muatan ion biasa gitu ya. Kalau Fe2+ muatan ionnya kali ini 2+. Nah, FeCN6 4-min berarti muatan ion kompleksnya adalah 4-min begitu. Kemudian ada CuNH3 4 kali 2+ ya. Sini tidak ion pusat Cu2+. Nah, ini ion pusatnya CuNH3 adalah sebagai ligan. Ligannya ada 4 dan muatan ion kompleksnya adalah +2 gitu. Nah, kemudian dalam senyawa kompleks atau dalam ion kompleks ya, dalam ion kompleks kita mengenal dari istilah namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi ini adalah jumlah ligan sederhana atau jumlah ikatan kovalen koordinasi yang dibentuk oleh satu ion pusat. Sebagai contoh, ada ion kompleks AgNH3 2 kali plus ya. Di sini berarti bilangan koordinasinya adalah 2. Dari mana? Nah, ini jumlah ligannya ada 2. Ligannya kan NH3. Jumlahnya 2, berarti bilangan koordinasinya 2 begitu. Kemudian untuk ion kompleks CuNH3 4 kali 2+, ZnNH3 4 kali 2+, dan PtCl4 2- itu adalah contoh ion kompleks yang memiliki bilangan koordinasi 4 ya. Ini bilangan koordinasinya 4, 4, 4, menunjukkan jumlah ligan sederhananya. Kemudian untuk contoh ion kompleks FeCN6 kali 4-min, CONH3 4 kali Cl2+, dan PtCl6 2- itu adalah contoh ion kompleks dengan bilangan koordinasi 6 ya. Ini jumlah ligannya 6. Nah, ini juga 6 ya. Ini jumlah ligannya berarti jumlah ligan NH3 dan Cl. Ini kan sama-sama ligan, dijumlahkan 4,2 6. Ini ligan Cl, jumlah ligannya adalah 6. Itu begitu. Adalah bilangan koordinasi. Nah, kemudian kita membahas tentang muatan ion kompleks yang tadi sudah sempat saya singgung di struktur ion kompleks. Jadi, muatan ion kompleks itu adalah sama dengan jumlah muatan ion pusat dengan ligan-ligannya. Jadi, muatan ion kompleks ini dapat digunakan untuk mencari biloks ion pusat. Nah, kenapa kita harus tahu biloks dari ion pusat? Karena biloks dari ion pusat tersebut akan dituliskan pada nama ion kompleks dan tentunya nanti nama pada senyawa kompleks gitu. Jadi kita harus tahu biloks ion pusatnya berapa gitu. Nah, contohnya bagaimana cara mencari biloks ion pusat menggunakan muatan ion kompleks? Sini ada 2 contoh ya. 3 contoh. Yang pertama adalah kompleks FeCN6 kali 4-min. Ya. Fe
Cn6 kali 4 min. Nah, muatan ion kompleks adalah nilainya sama dengan jumlah muatan ion pusat dengan liga-liganya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa muatan Fe di sini ya. Jadi muatan Fe atau Bilox ya. Bilox Fe ditambah muatan Cn. Nah, ini kan C-nya ada 6, berarti dikalikan 6 itu sama dengan muatan ion kompleksnya. Muatan ion kompleksnya adalah min 4. Ini ya. Nah, sehingga kalau misalkan blok Fe ini kita anggap sebagai X, nah muatan Cn itulah min 1 kali 6 sama dengan min 4, begitu. Nanti X ditambah min 1 kali 6 berarti min 6, ya kan? Nah, sama dengan min 4, berarti X-nya adalah plus 2, ya. X-nya adalah plus 2. Nah, tahu dari mana muatan Cn ini? Kita bisa lihat dari tadi tabel jenis ligan ya, bahwa Cn itu muatannya min 1, Cn min, kemudian F min juga min 1, Cl min berarti min 1, kalau H2O32 min berarti muatannya min 2. Biar lebih enak nanti kalian bisa melihat tabel pada slide sebelumnya, gitu ya. Kalau H2O NH3 bagaimana? Nah, kalau H2O NH3 kita lihat pada contoh kedua dan ketiga. Contoh kedua ada CO NH3 4 kali Cl2 muatannya plus 1. Nah, berarti sini adalah Bilox CO ditambah 4 kali muatan juga boleh ya. Terserah kalian yang lebih enak yang mana. 4 kali muatan NH3 ditambah 2 kali muatan Cl sama dengan muatan ion kompleksnya adalah plus 1. Dari mana? Dari sini kan muatannya. Bilox CO ini kita anggap sebagai X ditambah 4 kali muatan NH3. Karena NH3 ini merupakan molekul, maka dia muatannya adalah 0 ditambah 2 kali. Nah, Cl tadi muatannya berapa? Min 1. Jadi bisa lihat di tabel ya, sama dengan plus 1. Sehingga nilai X-nya sama dengan berapa? Min 4 kali 0, 2 kali min 1 min 2 pindah ke sini berarti plus 2, jadi X-nya adalah plus 3, gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh yang terakhir ada ClH2O 2Cl 4 min, berarti ini adalah langsung ya kita anggap sebagai X ditambah muatan H2O, karena H2O itu adalah molekul berarti muatannya 0 tambah 4 kali muatan Cl adalah min 1 sama dengan min 1, berarti X-nya sama dengan 2 kali 0 ditambah min 4, min 4 yang pindah ke bawah sini ya, jadi plus 4, X-nya berarti plus 3. Nah, nanti Bilox ion saat ini ya, itu harus disertakan pada penamaan ion kompleks, makanya kita harus tahu gitu ya. Adalah manfaat dari muatan ion kompleks gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana mencari Bilox ion pusat menggunakan muatan ion kompleks, kita membahas bagaimana cara memberikan nama senyawa kompleks. Nah, pada dasarnya nama senyawa kompleks sama dengan nama senyawa ionik ya, karena nama senyawa kompleks itu pada dasarnya adalah senyawa ionik. Berarti kata nama senyawa ionik itu adalah nama kation diikuti dengan nama anion, kan begitu. Nah, karena pada senyawa kompleks itu mengandung ion kompleks, ya ingat, karena ini ion kompleks, ya berarti ion ini bisa berupa kation ataupun berupa anion. Kita harus tahu dulu bagaimana cara memberi nama pada ion kompleks. Kalau kita tahu cara memberi nama pada ion kompleks, maka kita akan tahu cara memberi nama pada senyawa kompleks, gitu. Nah, terus bagaimana aturan penamaan pada ion kompleks? Kita perhatikan aturannya. Yang pertama, nama ion kompleks ya, baik kation maupun anion terdiri atas 2 bagian yang ditulis dalam satu kata. Bagian pertama menyatakan jumlah dan nama ligan. Bagian kedua menyatakan nama ion pusat dan Bilox-nya. Bilox ini ditulis menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Maka dari itu tadi kita belajar dahulu bagaimana cara menentukan Bilox ion pusat.
karena bermanfaat untuk penulisan nama ion kompleksnya. Nah, kemudian kita jabarkan aturannya. Jumlah liganya bagaimana? Jumlah liganya ditulis menggunakan awalan angka dalam bahasa Yunani ya. Kalau jumlah liganya 1 berarti dikasih awalan mono, kalau jumlah liganya 2 berarti di, kalau jumlah liganya 3 berarti tri, kalau jumlah liganya 4 berarti tetra, kalau jumlah liganya 5 penta, kalau jumlah liganya 6 hexa, dan seterusnya gitu. Nah, untuk nama ligan ya, nama ligannya bagaimana? Aturannya adalah nama ligan yang berupa anion itu mendapat akhiran O. Sedangkan untuk ligan yang berupa molekul itu tidak ada aturan khusus. Berarti tadi kalau misal ligannya F- namanya berarti fluoro gitu ya. Misal F- berarti namanya adalah fluoro. Kalau Cl- berarti namanya adalah kloro gitu. Karena dia anion airannya harus O. Tapi kalau H2O karena dia molekul ya aqua saja cukup. NH3 ya amin juga boleh. Nggak harus amino, tidak harus aquo, tidak harus karena memang tidak ada aturan khususnya. Tapi kalau yang anion akhirannya harus O begitu. Nah, kemudian untuk nama ion pusatnya bagaimana? Nama ion pusat ini juga harus diperhatikan baik-baik. Kalau misalkan ion pusat pada kation kompleks ya, kalau ion kompleks itu berupa kation atau kation kompleks, nama ion pusatnya menggunakan nama trivial atau nama lazim. Sebagai contoh, pada ion kompleks CuNH3 4 kali 2+, nah ini kan kation ya, ini kation kompleks, nama ion pusat Cu itu menggunakan nama lazim atau nama trivialnya itu tembaga. Nah, kemudian ada AgNH3 2 kali plus, ini juga kation kompleks kan, nama Ag-nya adalah nama trivialnya yaitu perak begitu. Nah, kalau misalkan nama ion pusat pada anion kompleks ya, kalau pada anion kompleks itu menggunakan nama iopak ya, nama iopak dengan ditambahi akhiran at ya, dengan akhiran at. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, ini ada CuCl4 kali atau CuCl4 2- gitu ya. CuCl4 2-. Ini kan anion kompleks karena muatannya negatif. Nah, Cu di sini namanya bukan tembaga, tapi inilah kuprat. Kuprat ini berasal dari kata cubrum atau nama iopak dari Cu. Cubrum dikasih akhiran at menjadi kuprat gitu ya. Kemudian ada AgCN 2 kali min. Nah, nama Ag-nya di sini adalah argentat. Dari mana? Dari argentum dikasih akhiran at, jadinya adalah argentat gitu, bukan perak. Jadi harus diperhatikan bedanya begitu ya antara kation kompleks dan anion kompleks. Kalau piloxen tadi ya cukup menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Nah, kemudian bila terdapat lebih dari satu jenis ligan, urutan penulisannya berdasarkan urutan abjad dari nama ligan-ligan tersebut. Misal ada NH3, ligannya sama H2O. NH3 namanya adalah amin, H2O namanya adalah aquo, berarti mana dulu? Ya berarti H2O dulu gitu ya. Ada ligannya ada H2O sama Cl, H2O itu adalah aqua ya, aqua biasanya si aqua gitu ya. Cl itu adalah kloro. Kloro ini asal serapan dari celoro ya, jadi abjadnya C sebenarnya. Nah, makanya ditulis terlebih dulu adalah yang H2O begitu. Jadi urut abjad ya, abjad. Kemudian kita bahas contoh soalnya. Kita beri latihan dulu bagaimana memberi nama pada ion kompleks dulu. Nanti kalau ion kompleksnya oke, 3 ini nanti di bawahnya itu ada senyawa-senyawa kompleks begitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama ada FeCN 6 kali 4-. Ini kan ion kompleks ya. Cara membuat namanya atau cara memberi namanya kita perhatikan
dulu ini kation atau anion. Muatannya 4 min ya, berarti dia merupakan anion kompleks. Nah, jadi nama ion kompleks baik kation maupun anion itu merupakan yaitu terdiri dari dua bagian yang ditulis dalam satu kata, gitu kan. Bagian pertama adalah jumlah dan nama ligan. Nah, jumlah ligannya berapa? 6. Bahasa Yunani 6 berarti adalah heksa. Nah, itu. Kemudian ligannya Cn. Nah, Cn ini kita tahu bahwa di tabel tadi di slide sebelumnya Cn itu adalah ion ya. Cn muatannya -1. Karena dia ion maka namanya adalah siano. Akhirnya harus O begitu. Heksa siano. Nah, kemudian nama ion pusatnya. Nama ion pusatnya karena ini adalah anion kompleks, Fe ini menggunakan nama IUPAC dikasih akhiran -at. Berarti namanya adalah ferat. Karena nama IUPAC dari Fe adalah ferum. Nah, biloxnya berapa? Kita hitung biloxnya dengan cara tadi yang sudah kita pelajari ya. Di sini adalah bilok atau muatan Cn adalah -1, -1 kali 6 berarti -6. Kemudian muatan ion kompleks adalah -4, berarti Fe-nya adalah +2. Nah, kalau nggak percaya, silakan kalian jabarkan menggunakan cara yang tadi, gitu ya. Jadi nama ion FeCN6 kali 4-nya adalah heksasianoferat 2, begitu. Nah, untuk contoh yang kedua ada CuNH3 4 kali 2+. Nah, ini adalah merupakan kation kompleks. Dari mana? Nah, ini muatannya 2+, gitu ya. Nah, sama, kita pertama menuliskan jumlah ligan dan nama ligan terlebih dahulu. Jumlah ligannya 4. Oh, berarti tetra. Nah, ini namanya ya. Nah, tetra. Kemudian NH3 itu adalah molekul. Kalau molekul berarti harus cairannya, oh berarti cukup tetraamin. Gitu. Nah, karena ini merupakan kation kompleks, maka namanya adalah menggunakan nama trivial. Cu menggunakan nama trivialnya saja, yaitu tembaga. Tetraamin tembaga. Ini gabung ya, gabung, tidak ada spasinya. Karena ditulis dalam satu kata. Tetraamin tembaga. Biloxnya berapa? 4 kali 0, biloxnya berarti adalah tembaga 2. Oke. Sebentar. Tembaga 2. Tetraamin tembaga 2. Nah, yang ketiga ini berarti namanya adalah coba. Nah, oh ya, ini kan ada 2 ligan ya. Ada 2O sama Cl. Berarti ditulis sesuai dengan urutan abjad. Berarti ditulis kalau H2O itu namanya aqua, Cl namanya sloro, berarti yang ditulis adalah yang H2O dulu. Nanti namanya adalah tetra aqua. Itu nah, jumlahnya 4, Cl-nya 2 berarti di, ya kan? Di kloro. Tetra aqua di kloro. Nah, ini kan kation kompleks, berarti namanya adalah kromium. Bukan kromat ya. Kromium. Nah, biloxnya berapa? H2O itu molekul berarti 0, 4 kali 0 itu berarti 0, jalan itu -1 kali 2 berarti -2, pindah ruas, plus 2 berarti biloxnya adalah +3, berarti namanya adalah tetraqua diklorokromium 3. Nah, cara membuat nama ion kompleks. Kalau sudah jago, maka ketika ada soal tata nama senyawa kompleks itu akan mudah. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan ini contoh soal nomor 1. Ag-NH3 2 kali Cl. Ini adalah contoh senyawa kompleks. Taunya dari mana? Nah, yang paling simpel ya. Nih, kalau di sini ada gulung siku, ya ini kan gulung siku, berarti dia merupakan ion kompleks. Itu. Nah, ion kompleks berkaitan dengan ClO, berarti senyawa kompleks. Pada dasarnya, senyawa kompleks adalah senyawa ionik. Berarti terdiri kation sama anion. Nah, berarti di sini ada kation
CnH3 2 kali dengan anion Cl. Nah, hanya saja kita perlu melihat berapa muatan dari ion kompleks ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama dengan prinsip ikatan kimia pada kelas 10, yaitu pada dasarnya senyawa kompleks muatannya itu disilangkan gitu. Nah, di sini jumlah ya, nih ya, jumlah ion kompleksnya kan 1 nih. Di sini 1 ya, ini ya. Nah, Cl juga jumlahnya 1. Kita tahu bahwa Cl muatannya -1. Ini muatan yang stabilnya karena dia golongan 7A. Nah, karena Cl ini muatannya -1 dan jumlah ion kompleks dan anion ini ya pada senyawa adalah 1:1, berarti jumlah muatannya antara kation dan anion adalah setara. Ketika Cl-nya -1 berarti kation kompleksnya juga +1, setara. Kalau kayak gini, kita tinggal membuat namanya. Nah, berarti kita buat nama kationnya dulu ya, ini ya. Karena ini kan ion kompleks nih. Namanya adalah diamin, ya kan? Diamin. Karena ini 2, ini amin. Akhirnya menggunakan nama trivial, diamin perak. Muatannya adalah 1. Kemudian, nah Cl-nya apa Pak? Ya Cl-nya biasa, namanya klorida. Ini kan anion biasa, ini kan anion kompleks. Berarti nama senyawa kompleks ini adalah diamin perak 1 klorida. Gitu loh. Pada dasarnya sama dengan nama senyawa ionik. Nama kation diikuti dengan nama anion. Gitu. Contoh senyawa yang kedua. Kalau ini berarti K, ini kan sebagai kationnya, K+, ditambah anionnya adalah anion kompleks, yaitu AgCN 2 kali. Nah, muatannya min, karena dia anion kompleks. Tinggal dilihat muatannya berapa begitu. Nah, K ini golongan 1A, muatannya pasti +1. Oke, jumlah K di sini 1, jumlah AgCN 2 kali di sini 1, berarti jumlahnya setara. Karena jumlahnya setara, muatan antara kation dan anion juga setara. Kalau kationnya +1, maka anionnya -1, gitu loh. Ini kan prinsip ikatan kimia ya. Bagi yang lupa ya memang lebih baik membuka kembali materi ikatan kimianya begitu. Karena dasarnya memang dari situ. Nah, kalau nama senyawa kompleks yang kedua, berarti ini namanya adalah kalium gitu. Kan ion biasa kan namanya kalium. Nah, AgCN2-. Berarti ini kalium di siano, itu kan argentat. Oh, berarti 2 kali -1 -2 -1 + 2, oh berarti argentat 1. Dan berarti kalium di siano argentat 1. Kenapa begitu? Karena AgCN2- anion kompleks, sehingga nama Ag-nya menggunakan nama iupaknya, argentat, gitu, argentum. Tuh. Mudah ya. Yang ketiga, ada Zn 4 kali sama 4. Nah, berarti ini senyawanya adalah Zn NH3 4 kali. Ini kationnya, itu kation kompleks SO4 min. Gitu ya. Nah, perlu diingat dan diketahui ya, SO4 itu muatannya selalu 2 min. Oke, muatannya selalu 2 min. Ini saya sudah jelaskan di tata nama senyawa kimia. Nah, SO4 muatannya selalu 2 min. Kita lihat jumlahnya. SO4 di sini jumlahnya 1 nih ya. SO4-nya ya. Jumlahnya 1. ZnNH3 4 kali juga jumlahnya 1. Berarti jumlahnya kan setara. Kalau jumlahnya setara, berarti kan muatannya juga setara. Berarti muatan kation kompleksnya adalah +2 atau 2+. Begitu loh maksudnya. Kan ini adalah 2 min. Nah, berarti nama senyawanya adalah tetra
Ini jumlah liganya. Amin, begitu kan? Zn-nya berarti menggunakan seng karena dia nama trivial atau nama biasa. Tetra amin seng, ya, atau zinc juga boleh, yang penting bukan zingkat gitu, karena zingkat itu berarti tidak kasih akhiran at, itu berlaku untuk yang anion ya. Tetraamin seng, nah piloks berapa? 2 gitu ya, karena nanti itu 0, 4 kali 0 kan 0. Nah, tetraamin seng 2 nama kation kompleknya. Anion biasanya SO42- adalah sulfat. Berarti nama senyawanya tetraamin seng 2 sulfat. Begitu. Oke. Yang keempat, K2ZnCN4 kali. Nah, ini berarti asal mula atau ionnya adalah K plus, ini kationnya anion adalah Zn CN4 kali min. Gitu ya. Nah, K golongan 1A berarti muatannya pasti plus 1. Kita lihat jumlahnya. K jumlahnya 2. Zn4 kalinya jumlahnya 1. Oh, berarti 2 ini punya si anionnya. Oh, berarti Zn4 kali muatannya 2 min. Nah, begitu. Kalau emang sampai nomor 4 ini masih bingung, saya beri satu contoh gambarannya. Al misalkan Al2O3 begitu. Nah, ini itu kan berasal dari Al plus dan O min gitu kan. Nah, karena jumlah Al-nya 2, maka 2 ini punya muatannya si O. O-nya 2 min. Karena jumlah O-nya 3, berarti muatan Al-nya adalah 3. Jadi ionnya adalah Al3 plus sama O2 min. Begitu loh. Yang bingung. Lagi misalnya Fe2O3. Nah, ini kan pasti Fe plus sama O min. Nah, muatan Fe-nya berapa? Muatan Fe-nya pasti 3. Dari mana? Nah, ini kan jumlah O-nya ada 3. Fe2O3. Berarti Fe-nya 3 plus. Karena jumlah Fe-nya 2, berarti muatan O-nya adalah 2 min. Gitu loh. Fe2O3. Sama dengan ini tadi. K2ZnCN4 kali. K muatannya pasti plus 1. Karena dia kalau 1A, ini cuma 1. Nah, jumlah K di sini 2. Oke, 2 ini punya si ZnCN4 kali. Gitu. Berarti nama senyawanya adalah kalium tetrasiano gitu kan, zingkat ya, zingkat ya, tetrasiano zingkat. Sebentar saya tulis ulang supaya lebih jelas. Kalium tetrasiano zingkat ya, karena dia anion maka zingkat. Muatannya berapa? Muatannya adalah 2 plus 2. Kalium tetrasiano zingkat 2. Begitu. Oke. 2 lagi. Nah, ini saya langsung saja ya. Nanti kalian coba analisis namanya berarti apa. Ini adalah dari K plus dan Fe Cn6 kali min. Kita perhatikan jumlah K-nya kan 3 di sini. Berarti FeC6 kali muatannya adalah 3 min. Itu ya. K3 FeC6 kali. Nah, namanya berarti adalah kalium. Ini berarti adalah heksa cyanoferat 3 gitu ya. Nanti kita analisis kenapa heksa cyanoferat 3, namanya 3 gitu. Silahkan dianalisis sendiri. Terakhir, KAlH2O2 KAlH2O 2 kali OH4 kali. Ini berarti ionnya adalah K plus sama anion kompleks Al H2O 2 kali OH 4 kali min. Minnya berapa? Kali ya jumlahnya 1/1. Oh, berarti 1/1 setara.
nama senyawa ini berarti adalah kalium. Nah, ini H2O sama OH. H2O itu adalah aqua, OH itu adalah hidrokso. Berarti namanya adalah aqua dulu ya. Kalium di aqua tetra hidrokso, Al-nya berarti aluminat, ya kan? Karena aluminium tambah at jadi aluminat. Nah, muatannya berapa? Hitung saja muatannya, ini 2 kali 0, 0. Nah, berarti ini adalah 3 ya. 2 kali H2 itu kan muatannya 0, berarti kan 2 kali 0, 0. OH itu muatannya min 1, berarti 4 kali min 1 min 4. Kalau pindah luas jadi plus 4. Muatannya min 1, berarti 3. Nah, kalium di aqua tetrahidroksyaluminat 3. Ya, untuk itu aja video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.